Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Statistika Pendidikan PAI semester 3 Institut Temanggung. Pada kesempatan kali ini akan saya terangkan kelanjutan dari materi SPSS untuk pengolahan data. Sedikit review dari kemarin yang sudah dilakukan. Kemarin sekali kita sudah melakukan uji parametrik Pearson, di mana kemarin juga kita melakukan uji linearitas. Jadi kita kalau secara recap atau secara yang kita pernah lakukan, kita sudah melakukan uji normalitas untuk variabel dependent, melakukan uji linearitas yang mana ini semua merupakan prasyarat dari uji parametrik Pearson. Lalu dulu kita pernah melakukan uji prasyarat yang lain yang saya kasih nama satu aksen. Ini merupakan uji normalitas untuk nilai residual. Lalu kemarin karena sudah melakukan uji linearitas, maka kita tinggal melakukan uji asumsi yang lain. Di dalam regresi linear, ya regresi linear sederhana, yang nama lainnya itu adalah CLR ya. CLR atau simple linear regression ya, atau regresi linear sederhana, di mana prasyaratnya itu merupakan uji normalitas untuk nilai residual yang pertama, yang kedua adalah uji linearitas. Jadi yang pertama sudah dilakukan, yang kedua juga sudah dilakukan. Lalu yang ketiga itu nanti ada yang namanya uji homoskedastisitas. Lalu yang keempat nanti ada yang namanya uji autokorelasi. Tetapi untuk sebagai catatan, uji autokorelasi itu hanya dilakukan untuk data yang time series. Otomatis karena data yang kemarin kelompok-kelompok diambil itu adalah data lapangan dalam bentuk cross section, artinya bukan data runtut waktu, maka nanti data yang keempat ini tidak akan kita praktekkan. Yang akan kita praktekkan hanya uji homoskedastisitas. Sekarang kita akan masuk ke uji homoskedastisitas. Yang pertama dari pengertiannya dulu. Ini merupakan uji untuk mengetahui apakah varian dari nilai residualnya itu homogen atau tidak. Artinya nanti akan ada dua hasil. Dari sini nanti akan ditemukan dua hasil. Hasil yang pertama atau yang A nanti adalah hasilnya adalah variannya itu homogen. Varian dari nilai residualnya itu homogen. Yang kedua atau yang B itu variannya dari nilai residualnya tidak homogen atau kita katakan sebagai heterogen. Dari dua hasil ini, hasil nomor poin yang A inilah yang diharapkan. Artinya ketika nanti yang terjadi adalah varian dari nilai residualnya adalah homogen, maka terpenuhi syarat yang ketiga. Karena uji regresi linear sederhana itu prasyaratnya itu hanya 3 kalau datanya bukan time series. Tapi kalau datanya itu time series, maka syaratnya nanti ada 4. Tapi karena data kita adalah data cross section, ya maka prasyaratnya hanya 3, di mana sekarang kita akan mempraktikkan uji homoskedastisitas. Yang diharapkan nanti hasilnya adalah ketika variannya itu dia homogen. Sekarang kita masuk ke datanya. Ini data sudah saya input ke SPSS seperti ini. Jadi saya tidak perlu mengajarkan lagi bagaimana cara menginputkan data. Tinggal kita praktikkan secara langsung, ya. Jadi kita mempraktikkan bagaimana cara untuk melakukan uji homoskedastisitas ya. Uji homoskedastisitas itu yang kita pakai itu namanya uji Glatzer ya. Uji Glatzer di mana uji ini kita pertama-tama lakukan dengan mencari nilai residualnya dulu. Karena tadi uji homoskedastisitas itu tujuannya untuk mengetahui apakah varian dari nilai residualnya itu homogen atau tidak. Otomatis kita harus membangkitkan atau membuat nilai residualnya dulu. Caranya sama dengan yang dulu pernah kita lakukan ketika bikin
uji normalitas untuk nilai residual. Jadi yang pertama kita lakukan, kita cari dulu nilai residualnya. Kita buat nilai residualnya dulu. Langkahnya analyze regression linear. Dari sini sama caranya, jadi kita masukkan variabel motivasi sebagai independennya masuk ke independent list. Lalu untuk variabel prestasinya, variabel prestasi sebagai variabel dependent kita masukkan ke dependent list. Lalu setelah itu kita klik save, lalu kita centang yang unstandarized ya, unstandarized yang paling atas. Lalu setelah itu klik include, lalu kita klik OK. Jadi langkahnya tadi ya, analyze, regression, linear, muncul kotak dialog, dimasukkan variabelnya sesuai independent dependent, lalu klik save, lalu dicentang untuk yang paling pojok kanan atas unstandarized, lalu klik continue. Lalu setelah itu tinggal klik OK. Lalu setelah muncul tabel-tabel ini cukup diabaikan saja karena bukan ini yang kita ingin lihat, tapi ada variabel baru yang telah terbentuk. Ketika dulu kita melakukan uji normalitas itu kan tinggal ini data dari nilai residualnya kita langsung uji normalitaskan, tapi masalahnya kalau untuk yang akan kita lakukan ini yaitu uji homoskedastisitas, itu variabel res1 ini ya, jadi namanya kan variabel res1 ini perlu kita buat dia menjadi positif semua, karena terlihat di sini itu ada yang positif ada yang negatif. Jadi sebelum melakukan uji Gleiser ya, sebelum melakukan uji homoskedastisitas, terlebih dahulu kita lakukan yang namanya absolutisasi atau membuat nilainya menjadi nilai absolut atau membuat nilainya menjadi positif semua. Variabel res1 ini namanya res1, ini kita akan rubah menjadi variabel yang semuanya positif. Bagaimana caranya? Pertama klik transform, lalu compute variable, transform, compute variable, lalu kita akan membuat variabel baru. Variabel barunya dikasih nama pada target variabel ya. Jadi pada target variabel ini kita kasih nama variabel baru yang pengen kita buat. Misalnya kita kasih nama residual positif gitu ya, underscore positif. Kasih nama ini bebas, yang penting dulu ya konsepnya ya. Ngasih nama variabel nggak boleh ada spasi, kalau mau pakai spasi ganti dengan underscore. Lalu kita kasih rumus di sini, rumus di bagian kanan ini. Di bagian kanan ini atau di bagian numeric expression kita kasih rumus. Rumusnya apa? Rumusnya adalah ABS yang singkatan dari absolut ya. ABS underscore ya, garis bawah res. Ini rumusnya. Ini kayak persis kayak kita bikin rumus di Excel ya. Jadi rumusnya itu ABS underscore res lalu kurung buka variabel yang pengen kita buat positif semua. Tadi kalau kita lihat pada pada SPSS-nya ini variabel yang pengen kita buat positif itu kan variabel ini ya, yaitu variabel res1. Berarti di dalam kurung itu kita kasih nama res1. Jadi absolute ABS underscore res, lalu di dalam kurung kita kasih nama res underscore 1. Kurung tutup. Ini rumusnya. Udah selesai seperti ini, langsung kita OK kan. Maka pada SPSS-nya sudah akan muncul variabel baru yang barusan kita buat, namanya residual positif, yang mana ini sama dengan yang res1 sama residual positif ini sama. Bedanya kalau yang kiri residual 1 itu ada positif negatif, kalau yang kanan semuanya positif ya. Nah, dari tabel yang sebelah kanan itu atau kolom sebelah kanan inilah, data inilah yang akan kita lakukan uji homoskedastisitas dengan uji Gleiser. Caranya bagaimana? Uji Gleiser caranya adalah analyze, sama dengan yang tadi. Analyze, regression, lalu linear. Jadi analyze, regression, linear, tapi perlu kita perhatikan di bagian ini. Pada dependent list ya, pada dependent list
tidak lagi menuju prestasi. Jadi prestasi belajar yang dalam hal ini adalah variabel dependennya kita keluarkan. Adapun variabel independennya masih sama, yaitu variabel independen yang punya saya ini adalah motivasi belajar atau variabel yang mempengaruhi. Variabel independen yang mempengaruhi adalah motivasi belajar, dia akan tetap di sini ya. Jadi tetap di sini nggak perlu dirubah, tetapi yang kita rubah adalah yang ini. Yang akan kita masukkan ke dependent list atau variabel yang dipengaruhi adalah yang residual positif. Atau variabel yang baru aja kita bikin, kita masukkan ke sini. Residual positif, kita masukkan. Lalu setelah itu langsung klik OK untuk melakukan uji Gletser homoskedastisitas. Akan muncul beberapa tabel di sini, ada 5 tabel di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi yang perlu diperhatikan hanya cukup 1 tabel, yaitu pada bagian ya ini dia, pada bagian koefisien ya. Jadi pada bagian koefisien itu kita interpretasikan. Jadi ada 5 tabel, 1, 2, 3, 4, 5. Pada tabel keempat yaitu tabel koefisien ini kita akan interpretasikan. Bisa kita klik kanan lalu copy, kita akan interpretasikan pada Microsoft Word. Pada Microsoft Word kita paste, Ctrl V, lalu kita interpretasikan di sini. Jadi ini adalah uji homoskedastisitas ya, uji homoskedastisitas. Uji homoskedastisitas, kriterianya dulu. Jadi kriterianya adalah jika nilai sig ya, lebih besar, nilai signifikan lebih besar dari alfa, jadi standar lah dari apa dulu kan ketika uji normalitas lalu uji linearitas itu kan kalau nilai signya itu lebih besar dari alfa, di mana alfa yang kita pilih itu adalah 0,05, maka varian dari nilai residual homogen. Artinya jika sebaliknya ya, jika nilai, jadi saya buat 2 kriteria di sini. Jadi uji homoskedastisitas itu yang pertama, jika nilai jika nilai signya lebih besar dari alfa, maka dia homogen. Tetapi jika nilai signya, artinya kebalikannya ya, nilai signya itu kurang dari alfa, yaitu 0,05, maka variannya kebalikannya, varian dari nilai residualnya itu heterogen. Ini kasus dari kriteria yang terjadi. Nah, sekarang tinggal kita simpulkan. Dari hasil yang ada, yang kita lihat adalah nilai signifikan yang paling bawah, yang mana ini merupakan mewakili dari variabel saya boleh katakan nilai signifikan dari nilai signifikan dari uji homoskedastisitasnya, yaitu 0,570 di sini. Jadi untuk uji homoskedastisitasnya di sini didapatkan nilai sig itu sama dengan 0,570. Artinya lebih besar dari alfa. Karena lebih besar dari alfa, artinya maka varian dari nilai residualnya itu adalah homogen. Ini yang terjadi. Jadi di sini uji homoskedastisitas hanya seperti ini.
Ketika ini terpenuhi, artinya terpenuhi kan tadi saya udah bilang ya bahwasannya di awal uji homoskedastisitas untuk mengetahui varian dari nilai residualnya itu homogen atau enggak. Dan ternyata di sini didapatkan hasil bahwasannya variannya itu homogen. Di mana tadi hasil yang diharapkan kan yang ini ya. Hasil yang diharapkan agar asumsinya terpenuhi gitu. Maka yang diharapkan ya seperti ini. Yang diharapkan itu ketika nilai varian nilai residualnya itu homogen. Berarti nanti kalau yang terjadi adalah seperti ini, maka nanti kita bisa melakukan uji regresi linier ya. Jadi kalau sudah seperti ini tadi sudah kita jelaskan ya bahwasannya hasil yang diharapkan itu adalah ketika dia nilai varian dari nilai residualnya itu homogen. Karena yang barusan kita lakukan adalah homogen, maka regresi linier sudah bisa kita lakukan. Jadi regresi linier yang prasyaratnya itu di sini ada 3, ada 4 sebetulnya kalau datanya time series, tapi karena datanya bukan time series maka hanya ada 3. Dari 3 ini tentu saja harapannya adalah yang pertama datanya normal, yang kedua linier, dan yang ketiga adalah variannya homogen, varian dari nilai residualnya. Dan kalau ketiga prasyarat ini sudah terpenuhi, maka baru kita bisa melakukan uji regresi linier sederhana ya, yang singkatannya atau nama lainnya adalah CLR. Jadi demikian, nanti silahkan bagi para mahasiswa untuk data ini. Microsoft Word ini dikasih nama sebagai tugas 7, lalu dikumpulkan di Google Form yang sudah di-share di WA Group. Jadi ini sebagai tugas 7, yaitu uji homoskedastisitas. Saya kira itu pertemuan kali ini kita cukupkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.